Saatnya berpetualang di angkasa teman. Apalagi melihat bangunan terkenal dan megah yang ada di negara Dubai lewat udara. Berpetualangnya pakai ini nih, UAV alias Unmanned Aerial Vehicle. Keren kan? Ih, naik kereta yang satu ini bikin hati jadi deg-degan teman. Ini dia Wuppertal alias kereta gantung yang ada di negara Jerman. Transportasi unik yang keren ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata jalan-jalan dengan nikmat teman. Saksikan sesaat lagi ya. Kalian tahu itu apa? Apa ya? Tahu cara membuatnya. Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Wah, sampai juga nih Unyil di kota Wuppertal, Jerman Barat. Wuppertal merupakan kota industri dengan populasi 360.000 jiwa. Kota kecil ini memang tidak setenar kota-kota besar di Jerman lainnya, seperti Berlin, Hamburg, atau Munich. Tapi, para Den bilang kota Wuppertal punya transportasi paling tua dan paling unik di dunia. Kalau di Indonesia, kereta mengambang atau kereta gantung biasanya terdiri dari satu rangkaian dan digunakan untuk wisata saja. Berbeda dengan kota Wuppertal, di sini kereta gantung terdiri dari beberapa gerbong panjang dan digunakan sebagai alat transportasi umum. Kereta gantung ini beroperasi setiap hari mulai dari jam 6 pagi hingga jam 10 malam. Dalam satu trip perjalanan, kereta ini akan mengelilingi kota Wuppertal dan singgah di 20 stasiun dengan waktu tempuh 1 jam. Wih, cepat banget ya. Kereta gantung memiliki 2 gerbong dan mengangkut kira-kira 85.000 penumpang setiap harinya. Warna kereta gantung Wuppertal sangat beragam. Ada yang merah, putih, hijau, dan oranye. Wah, keren banget. Nah, ini dia depo kereta gantungnya. Depo kereta adalah tempat untuk menyimpan dan melakukan perawatan rutin kereta gantung, serta untuk melakukan perbaikan ringan. Perawatan yang dilakukan biasanya merupakan pemeriksaan harian seperti mencuci gerbong, supaya kereta selalu bersih dan penumpang merasa nyaman saat berada di dalamnya. Membersihkannya nggak susah kok, cukup disiram air bersih, gosok dengan air sabun, lalu siram lagi deh. Nah, kalau perawatan berkala adalah memeriksa roda dan gerbong kereta setiap 2 hingga 3 bulan sekali. Tujuannya agar kereta selalu dalam kondisi baik saat beroperasi, jadi bisa mengurangi angka kecelakaan. Unyil, kita mau kemana sih? Di kota Wuppertal ini, Nyil. Ah, Melan, tenang aja. Unyil mau tunjukin kendaraan unik untuk jalan-jalan nih. Namanya Wuppertaler Schwebebahn atau kereta api mengambang, Mel. Sistem kereta ini paling tua di dunia loh, Mel. Keren gak tuh? Iya, Melanie mau, Nyil. Ayo, come on, cepetan. Ini dia rahasia kereta gantung bisa melaju di atas jalur yang tinggi. Rel kereta mempunyai tiang penyangga dan trek yang terbuat dari 486 pilar besi baja. Semuanya terbentang sepanjang 13,3 km. Sejak dibuat pada tahun 1901, sistem monorel kereta gantung telah dikenal dunia karena memiliki banyak keuntungan. Di antaranya membutuhkan sedikit ruang, biaya pembangunan jalur rel lebih murah, polusi suara berkurang, dan yang paling penting, tidak mengganggu sistem transportasi lain. Saat ini kota Wuppertal memiliki 27 armada kereta gantung untuk melayani warga setiap harinya. Coba Indonesia juga punya kereta mengambang seperti ini ya. Wah, dijamin deh jalan di kota-kota besarnya pasti bebas macet. Kereta gantung ini dirancang oleh Jürgen Langen dan diresmikan Kaisar Jerman Wilhelm II tahun 1901. Saat itu daerah industri di Wuppertal membutuhkan alat transportasi yang cepat dan efisien.
Tapi sayang, para insinyur tidak bisa membangun jalur kereta darat karena dataran kota Wuppertal berbukit dan tanahnya yang berair. Satu-satunya lokasi yang masih kosong dan dekat dengan perumahan penduduk adalah Sungai Wupper. Kakek Eugen pun berpikir keras bagaimana cara memanfaatkan sungai untuk dijadikan jalur transportasi. Hingga akhirnya beliau menciptakan jalur kereta api gantung yang kemudian terkenal dengan nama monorail. Dalam waktu 3 tahun, sistem transportasi ini selesai dibangun dan dibuka untuk umum. Transportasi ini segera dikenal sebagai Wuppertaler Schwebebahn, yang artinya kereta mengambang. Sejak saat itu, kereta gantung menjadi tren transportasi perkotaan. Dan bahkan Kaisar Jerman William II ikut dalam uji coba sistem monorail ini. Ada peristiwa menarik loh yang terjadi pada 21 Juli 1950. Kelompok sirkus Althoff mengadakan aksi pertunjukan dengan meletakkan bayi gajah pada kereta mengambang ini. Saat kereta mulai berjalan dan bergoyang, bayi gajah yang ketakutan lalu mendorong pintu kereta sekuat-kuatnya. Hingga akhirnya si bayi gajah terjatuh ke Sungai Wupper. Aduh, kasihan ya. Setelah aksi melompat dari kereta, bayi gajah kemudian diberi nama Taffy, yang berarti penyelam. Dubai, kota terpadat di negara Uni Emirat Arab ini, berada di kawasan sepanjang pantai selatan Teluk Persia. Tahu kan, negara ini terkenal dengan bangunan-bangunan inovatif dan luar biasa megahnya. Nah, biar lebih asik mengamati kemegahan kota Dubai, bisa pakai alat ini nih. Wush, wush, wush. Wah, seru banget deh. Oh iya, ini kan Kak Farid, pemuda berusia 20 tahunan yang hobi banget membuat dan mengoperasikan UAV, alias Unmanned Aerial Vehicle. UAV sendiri biasa dikenal dengan pesawat tanpa awak ataupun penumpang. Cara mengendalikannya bisa dengan 2 cara. Menggunakan remote control yang dioperasikan pilot seperti Kak Farid, ataupun mampu terbang sendiri dengan sebuah program yang sudah diatur pada pesawat. Kak Farid membuat pesawat tanpa awak tidak sendirian. Sang ayah mengajarkannya sejak dia masih kecil. Wih, kira-kira bagaimana ya membuat pesawat UAV ini? Mau lihat Kak Farid beraksi? Let's go! Wih, keren bener nih Dan. Baru tahu nih Pak Oga. Ternyata kayak gini nih yang namanya remote control. Iya Pak Oga, nggak semua orang lo bisa mengoperasikan remote ini. Ya Den, Pak Oga sih bisa. Gampang. Nih, lihat nih ya. Pak, aduh, nanti kalau rusak gimana? Bapak bisa ganti nggak? Udah Pak, jangan sembarangan pegang-pegang, takut rusak. Ya ilah Den Unyil. Gagal deh jadi pilot. Di sini, Kak Farid biasa memulai kegiatannya membuat pesawat UAV. Mulai dari mendesain bentuk pesawat, mengukur setiap bahan, sampai pesawat tersusun rapi dan utuh. Jika biasanya membuat UAV menggunakan bahan logam, plastik, ataupun fiberglass, Kak Farid justru memiliki inovasinya sendiri. Dia dan ayahnya memilih serat karbon dan komposit sebagai bahan utamanya. Bahan ini dipilih karena alasan lebih ringan, namun punya tingkat kekuatan yang tahan lama. Karena itulah, bahan ini dianggap lebih unggul dibanding bahan lainnya. Sampai saat ini, Kak Farid dan ayahnya sudah berhasil membuat 4 jenis UAV yang berbeda-beda. Menurutnya, pesawat tanpa awak buatannya selesai dikerjakan dalam kurun waktu 1 sampai 3 tahun. Wah, lama juga ya. Oh iya, kalian sudah tahu belum apa manfaat UAV di era modern seperti sekarang? Dalam bidang militer misalnya, pesawat ini bisa dijadikan sebagai pesawat pengintai, patroli, dan penyerang. Sedangkan di bidang lainnya, manfaat pesawat tanpa awak ini bisa digunakan untuk pemetaan, penyebaran benih, membantu pembuatan hujan buatan, mengatur letak tata kota, mengetahui luas lahan terbakar, dan masih banyak lagi loh. Nah, setiap selesai merakit, jangan lupa cek fungsi remote controlnya ya. Sip deh. Kak Farid yang juga seorang dokter gigi ini punya keahlian lain yang keren abis. Yap, dia jago banget loh mengecat dengan metode airbrush. Untuk menyemprot cat setiap sisi pesawat UAV-nya saja, dia lakukan sendiri loh. Lihat tuh, lihai banget kan menggerakkan spray gun-nya.
Waktunya Kak Farid unjuk kebolehan jadi pilot pesawat RC. Come on, kita lihat sama-sama ya. Setiap selesai memproduksi pesawat UAV baru, Kak Farid dan ayahnya mengetes penerbangan di salah satu lapangan terbang khusus di Al Ain Road, Dubai. Siapkan dulu yuk pesawatnya. Di dalam peti khusus ini, Kak Farid menyimpan semua bagian-bagiannya. Mulai rakit bagian sayapnya, pasang pada bagian badan pesawat. Ekornya juga jangan sampai lupa ya. Nah, jangan lupa juga instalasi kabelnya. Terakhir dan yang paling penting nih, isi bahan bakar pada tangki agar pesawat bisa terbang. Sudah siap Kak? Come on! Wah, asik. Pesawat Unyil sudah jadi nih. Waktunya jadi pilot. Terbangin ah. Wah, ada pesawat nih. Kayaknya sih Pak Oga bisa masuk nih. Asik. Siap-siap. Iya. Loh, kok terbang? Tolong, tolong. Waduh, Wah, mau nggak? gimana ini? Ya, kok bisa naik ke situ sih, Pak? Tolong, Aduh, Pak, mau nggak turun? Ya, gimana dong ini? tolong Den. Pak Oga takut Den. Tolong, Den Unyil. Pak Oga sih sembarangan, main naik-naik aja. Tolongin Pak Oga Den. Tolong Den. Kereta dengan jalur tercuram di dunia. Dan aneka macam bunga di dunia. Saksikan sesaat lagi ya.